Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru transformasi tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Tohari, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 35404130639. Pada hari ini, Jumat 30 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pendidikan profesi guru transformasi batch 4 tahun 2025 dengan materi zakat. Ini identitas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik, sehat? Ada yang sakit nggak? Ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Fairel. Terus siapa lagi? Mas Arwin. Ada? Mas Aska. Yang putri? Berangkat semua? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk menambah rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita kepada Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak boleh berdiri? Sambil untuk memberikan semangat kepada kita semuanya, mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu. Hati omongan nanti, setiap berpegang tundukmu. Pancasila dasar negara, ayat 1 bangun bangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Oke, cukup. Silakan duduk kembali. Siap? Siap ya? Yo, hendakkan kaki kanan dulu. Yo, mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke, tepuk tangan. Baik, sudah hari ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Tentang apa? Zakat fitrah. Nah, kemarin kita sudah di minggu kemarin kita sudah pernah belajar, sudah pernah belajar tentang zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan mengulas kembali tentang zakat fitrah. Ada yang tahu apa zakat fitrah? Apa? Ada yang ingat? Yuk. Awas. Apa? Membersihkan diri atau membersihkan apa? Jiwa. Bisa juga membersihkan harta. Gitu. Nah, itu zakat fitrah. Lah kira-kira hukumnya apa? Zakat fitrah. Wajib. Ya, hukumnya apa? Wajib. Wajib bagi yang mampu. Terus ada hukumnya, hukum zakat fitrah. Ya. Nah, baik. Sebelumnya kita akan lihat materi atau video tentang zakat fitrah. Nanti anak-anak mencermati dan juga disiapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada yang perlu ditulis. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sering mendengar tentang zakat fitrah dan kita sudah mengajukan zakat fitrah. Nah, apa pengertian zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wujudnya adalah bahan pokok untuk pendidikan diri. Dan zakat fitrah ini dilaksanakan dari awal bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apa ya tujuan dari zakat fitrah itu? Tujuan dari zakat fitrah yaitu nomor 1, membersihkan diri kita dari dosa, dan yang nomor 2 adalah membantu orang yang sangat membutuhkan. Anak-anak, apa ya bentuk zakat fitrah itu? Dan berapa besarnya zakat fitrah yang kita berikan? Nah, zakat fitrah ini dibayarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan sehari-hari. Kalau kita orang Indonesia, makanan pokok kita adalah beras. Dan setiap jiwa atau orang, besarnya zakat fitrah adalah 1 syak atau 3,1 liter atau 2,5 kg. Menurut lanjutkan lagi ya, apa hukum zakat fitrah itu? Hukum zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain bagi setiap orang Islam. Dan hukum zakat fitrah ini terdapat dalam firman Allah surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Apabila kita melaksanakan zakat fitrah, ada syarat-syarat wajibnya. Apa ya syarat wajib zakat fitrah itu? Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, masih hidup ketika matahari terbenam pada akhir Ramadan atau telah lahir sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang ketiga, orang yang berada dalam tanggungannya seperti suami,
menanggung istri dan anak-anak, ibu bapak, serta orang yang berada di dalam rumahnya sebagai tanggung jawabnya. Waktu untuk melaksanakan zakat fitrah itu ada 5. Apa saja ya? Yang pertama adalah waktu mubah atau boleh, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah waktu wajib, yaitu akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu afdol atau lebih baik, yaitu sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini yaitu sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Dan yang kelima adalah waktu haram, yaitu setelah terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8. Siapa saja ya? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya. Nomor 2 adalah miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nomor 3 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat. Yang nomor 4 adalah mu'alaf. Mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah budak atau hamba sahaya. Yang keenam adalah warim. Warim ini adalah orang yang berhutang untuk tujuan atau kepentingan yang baik. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan untuk tujuan yang baik. Baik, nanti habis ini saya kasih tugas. Nah, saya kasih tugas kelompok. Ini yang pertama tugas kelompok. Anak-anak bawa gunting? Oh ya, nanti tak. Ada yang bawa? Oh ya. Nah ini setiap kelompok nanti dapat 2 lembar. Ini tugas ke kelompok. Di sini. Tadi buat nulis tadi. Sudah semua? Baik, yang bawa gunting, yang sudah bawa gunting silakan boleh dipotong. Yang belum bawa saya ambilkan terlebih dahulu. Oke, boleh dipotong dulu atau dikerjakan dulu. Tuh. Nah, tak ambilkan dulu. Ini geningnya.
Ya, boleh dikerjakan dulu. Ayo yang lain. Yuk. Semuanya. Nah, itu kan dipotong dulu boleh. Nanti terus. Ayo, Mbak. Ini. Tadi kan sudah dapat materinya. Nah, ini dikerjakan. Ya, Ayo ini dipotong dulu boleh. Nanti biar semuanya mengerjakan satu-satu. Ya. Yang ini aja, yang ini aja. Yang ini. Ya. Yang ini aja. Ini ya. Tapi bareng-bareng dikerjakan bareng-bareng. Semuanya dipotong, yang dikerjakan yang itu. Semuanya dipotong. Boleh. Nah, tapi semuanya dipotong, ya. Nanti biar semuanya mengerjakan. Berkelompok itu bareng-bareng. Dipotong. Ayo. Tadi kan sudah dapat materinya. Loh, ini kan. Ah, ya toh? Tadi sudah dikasih pertanyaan ini. Nah, ya toh? Ya. Kalau sudah siap, dari kelompok yang sana, yo. Mati semua, yang baca salah satu nanti. Yang zakat, yang di bawah yang zakat. Yo. Oh belum siap. Ya, Pak. Yang sana, yuk. Ayo. Dibaca. Mas, Mas Ridwan dan teman-temannya. Ya, maju. Sini. Ayo. Yang bawah yang belakang. Ya, maju. Baca. Siapa yang baca? Hah? Ayo salah satu baca. Ayo baca. Mas. Ayo baca. Pegang ini. Pengertian zakat adalah zakat adalah zakat jiwa. Wujudnya adalah bahan pokok. Zakat dilaksanakan sebelum salat Idul Fitri dan hukum. Jelaskan macam-macam zakat. Zakat fitrah, zakat berupa makanan pokok, zakat mal berupa harta benda atau hewan ternak. Tuliskan ketentuan atau syarat orang yang wajib berzakat. Syarat berakal Islam, mampu. Tuliskan ketentuan dan atau syarat harta yang wajib dizakati, makanan pokok seperti beras dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1, Mas Said dan teman-temannya. Oke. Sekarang gantian ini, yo maju, yo. Ya maju. Lewat sini majunya. Ya maju. Yang baca siapa? Bacanya yang keras. Ya. Ya bacanya yang keras. Sini. Ya, dibaca, Mbak. Pengertian zakat. Zakat fitrah adalah zakat jiwa.
wujudnya adalah bahan pokok untuk mencukupikan diri. Jelaskan macam-macam zakat. Ada 2, zakat fitrah, zakat beras dan nasi, zakat mal, zakat harta benda. Tuliskan ketentuan syarat orang yang wajib berzakat, beragama Islam dan mampu. Tuliskan ketentuan syarat harta yang wajib dizakati, beras dan nasi. Oke, ini ya. Baik. Setelah ini anak-anak akan saya kasih bermain. Ya, kita akan bermain. Ya. Ini akan nanti kita bermain mencari kata. Mencari kata. Silakan ganti nama. Satu. Ya, kita akan bermain kata. Jangan mencari dulu. Saya tampilkan juga di depan. Sudah belum, Mas? Belum. Baik. Kita bermain di depan, di papan tulis. Kita bermain di papan tulis. Ya, coba Mas Ridwan. Maju ke depan. Mas Ridwan maju. Oke. Carikan kata pahala. Ayo. Pahala. Sudah belum? Oke. Ketemu ya, kita coret pahala. Selanjutnya siapa lagi? Yo, yang mau coba, ada yang mau coba, yuk. Yo, Mas Rasa, yuk maju. Mas Rasa. Carikan kata zakat. Zakat. Mana ya zakat? Oke, ketemu. Dicoret, Mas. Ya. Ada yang mau coba lagi? Ya, Mbak Alfaina. Yuk, maju. Carikan kata fitrah. Mana? Oke. Nah, setelah ini akan saya kasih, kita akan mencoba merefleksikan diri yang sudah kita pelajari. Oke. Sudah, tugasnya ditaruh dulu. Nanti anak-anak menjawab sesuai dan tidak sesuai. Kalau sesuai nanti tanya begini. Oke? Ya. Siap ya? Kalau tidak sesuai begini. Ya. Sudah siap? Kalau sesuai begini. Kalau tidak sesuai begini.
Oke, siap dengarkan pernyataan berikut. Saya suka membantu teman yang sedang kesulitan. Yo. Ya, oke. Berarti kedua, saya memberikan sebagian uang jajan saya untuk sedekah. Oke. Tiga, saya memberi tanpa mengharap balasan. Nah, oke. Empat, saya senang jika orang lain bahagia karena pemberian saya. Ya. Oke, lanjutnya. Saya hanya berbagi jika disuruh orang tua atau guru. Mana? Saya hanya berbagi jika disuruh orang tua atau guru. 6. Saya merasa ringan dan senang setelah membantu orang lain. Oke. Selanjutnya, saya mengerti bahwa semua harta adalah titipan Allah. Oke, sudah. Baik, nanti setelah ini akan saya bagikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Oke. Dan setelah ini kita berkemas-kemas, kita berdoa untuk ya. Dikerjakan nanti, dimasukkan tas ya, dikasih nama ya. Baik, mari pembelajaran hari ini kita tutup, nanti baik, yuk. Masih semangat? Masih. Baik, untuk mengakhiri kegiatan belajar, mari kita tutup dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Allahumma arina wa arinal batila batila warzuqna tutinata. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih untuk belajar hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar, tetap melaksanakan ibadah dan juga membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Dari Pak Tari, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.